Sudah diterimakah suratnya? Ini adalah surat yang menjelaskan tentang permainan peran untuk sesi eksperimen serangan MITM, Man in the Middle, dengan menggunakan teknik air spoofing. Ini kalau kalian baca emailnya, suratnya, jadi ceritanya adalah kalian baru saja diterima sebagai Junior Cyber Security Analyst di perusahaan PT Radika Sekurindo. Nah, sebelum kalian diberikan pekerjaan beneran, yaitu pekerjaan menangani salah satu masalah keamanan di klien perusahaan, yaitu PT Master AI, kalian ditugaskan oleh supervisor kalian. Ya biasalah, tujuannya untuk memastikan kalian siap berhadapan dengan klien biar tidak malu-maluin atau membuat masalah, atau ya simpelnya sesuai dengan standar pekerja, standar kompetensi yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, di sini kalian diberikan tugas untuk latihan dengan simulasi, yaitu serangan MITM, Man in the Middle, dengan teknik ARP spoofing. Nah, apa itu MITM? Apa itu ARP spoofing? Tentunya di sini kita sudah bukan ranahnya lagi membahas definisi penjelasan cara kerja. Silakan nanti kalian bisa buka ya tab baru ya. Silahkan kalian buka tab baru, kalian cek bagaimana cara kerjanya MITM ini dan bagaimana cara kerja teknik ARP spoofing ini terkait dengan serangan MITM. Oke, di tutorial ini saya akan langsung saja memandu kalian bagaimana caranya mengerjakan simulasi ini. Jadi bagi kalian yang betul-betul awam, belum pernah sama sekali menyentuh tools ya yang digunakan di simulasi ini seperti Ubuntu Server, Kali Linux, dan rentetan tools-tools canggih yang ada di dalamnya, bisa belajar dengan lebih mudah selain dibantu dengan tutorial ya, bisa sambil melihat videonya. Nah, di surat ini sudah dijelaskan bahwa simulasi ini harus dikerjakan di laptop, tapi pribadi ya, ini kan perusahaan fiktif ya, laptop pribadi. Nah, dengan menggunakan virtual machine bisa menggunakan VirtualBox atau Hyper-V, tapi saran saya sih gunakan VirtualBox biar lebih ringan ya, dan sama dengan tutorial yang akan saya rekam ini ya. Nah, nanti kalian akan membuat dua buah VM ya, satu VM untuk Ubuntu Server yang menjalankan website perusahaan dengan domain masterai.id, satu virtual machine untuk menjalankan Kali Linux, mensimulasikan si penyerang ya. Jadi ini server perusahaan, ini si penyerang, dan ini adalah user atau klien atau target yang akan dibidik oleh si penyerang. Aslinya adalah si user ini akan mencoba untuk mengakses web yang ada di sini, tapi akan disadap oleh si penyerang. Nah, di surat ini juga menyatakan bahwa juga diberikan kepada kalian kredensial ya atau informasi akses di lampirannya. Dan setelah menyelesaikan simulasi ini, kalian diwajibkan untuk membuat laporan, yaitu ini ya, analisis langkah-langkah, analisis dampak, dan rekomendasi strategi dan teknik mitigasi untuk mencegah serangan ARP spoofing. Ada 3 nih ya, analisis langkah-langkahnya, analisis dampak serangannya terhadap keamanan website ya konteksnya, dan terakhir bagaimana rekomendasi strategi untuk mencegah atau memitigasi. Nah, ini untuk link pengiriman laporannya ya. Jadi ini linknya adalah berbentuk Google Drive ya. Ini karena saya sudah ngirim jadi nggak bisa lihat lagi. Nah, ini kalian kirim di sini. Tenggat waktunya adalah 11.11 jam 10 WITA. Jangan sampai telat, karena kalau kalian telat akan dimarahi bos, alias kalian dianggap tidak mengikuti UTS atau dianggap tidak lulus di mata kuliah ini ya. Oke, ini suratnya. Kalian pribadi pasti akan menerima surat ini juga ya, atas nama kalian, karena surat ini didesain custom per mahasiswa. Silahkan dicek emailnya. Dan ini adalah lampiran yang berisi kredensial ya, informasi rahasia hanya untuk konsumsi nama saya. Ini contohnya saya mahasiswa ya, Aditya. Oke, di sini ada sedikit gambaran bagaimana struktur simulasi MITM-nya. Seperti yang saya bilang tadi ya, ada Windows 11, ada Kali Linux, ada Ubuntu Server. Ini sebenarnya mensimulasikan si user menggunakan Windows 11 mencoba untuk mengakses website perusahaan yang ada di Ubuntu Server. Tapi di tengah-tengah ada penyerang yang menggunakan Kali Linux ya,
untuk menyadap komunikasi dua orang ini. Nah, di sini dijelaskan Anda harus menulis laporan analisis beserta bukti pada tautan yang disampaikan di surat. Jadi buktinya nanti ada berupa video ya, video yang direkam. Silakan kalian cek detailnya di formulir laporannya. Di sana sudah dijelaskan ya. Nah, di sini juga ada poin penting. Beberapa detail tambahan yang harus Anda ikuti dalam simulasi disampaikan pada 2.2 di bawah. Semua detail tersebut harus dipatuhi sebagai syarat lulus. Poin 2. Detail kredensial dan informasi teknis. Oke, di sini disediakan nama server, nama username, nama password server ya. Untuk password aplikasi servernya di sini dibebaskan, asal diingat aja ya. Dan di sini juga ada video tutorial, yaitu ke video ini sendiri. Jadi kalian bisa pencet ini untuk menonton video ini ya. Dan yang pasti teks tutorial. Jadi lengkap juga nih ya, sudah disediakan juga teks tutorial yang full di custom untuk masing-masing mahasiswa. Jadi di sini kalau kalian lihat ini semuanya sudah di customize ya, menggunakan konteksnya kalian. Tadi kan konteks saya domainnya adalah Master AI ya. Kalian mungkin beda karena setiap mahasiswa unik. Jadi ini semua sudah di customize tutorialnya. Enak banget sebenarnya ini ya. Kalian tanpa menggunakan video pun harusnya bisa mengerjakan ini. Oke, supaya tidak berlama-lama, mari kita gaskan. Yang pertama adalah instalasi Ubuntu server di VirtualBox. Di sini yang kalian perlukan ada dua. Pertama adalah ISO dari Ubuntu-nya ya, yang menggunakan Windows, laptopnya Intel, bisa menggunakan yang AMD ya. Ini kalau saya arahkan ke sini kelihatan di pojok kiri bawah itu AMD 64. Nah, ini adalah untuk yang Intel. Kalau kalian menggunakan laptop selain Intel, kalian bisa menggunakan ARM. Biasanya yang menggunakan Mac ya, Mac series Apple Silicon, Mac M1, M2, dan seterusnya pakai ini. Tapi kalau pakai Intel, gunakan yang AMD 64. Dan kalian juga perlu mendownload VirtualBox. Oh, ini linknya mati nih. Coba cari di Google ya, VirtualBox. Nah ini ya, gunakan ISO AMD 64 untuk Intel, ARM 64 untuk Apple Silicon. Oke, langkah 2 buat mesin virtual di VirtualBox. Jadi kita buka saja langsung VirtualBox. Ini sudah saya install ya, saya akan skip proses instalasinya. Karena kalian sudah seorang mahasiswa setidaknya bisa menginstall inilah ya, tanpa harus dipandu. Kalaupun tidak bisa, mungkin bisa buka YouTube, cari caranya menginstall VirtualBox di Windows. Oke, ini halaman awal VirtualBox. Di sini kata kuncinya adalah saya harus membuat virtual mesin, memorinya 1 GB minimal, harddisknya 10 GB minimal. Ini untuk yang Ubuntu, memori 1 GB, harddisk 10 GB. Tinggal di cari new ya. Tinggal di new. Di sini kita bisa gunakan penamaan server yang diberikan oleh surat ya. Jadi server name-nya adalah Master AI. Saya simpan di download saja karena saya sudah punya folder khusus untuk VM di sini. ISO-nya kita pilih Ubuntu yang sudah kita download ya, Ubuntu ISO AMD 64 karena saya menggunakan laptop Intel. Di sini saya centang ini ya, saya skip unattended installation, kemudian pencet next. Di sini atur memorinya jadi 1 GB, prosesornya biarkan 1, hard drive nggak usah terlalu banyak, kita kasih 10 GB, next. Oke, Master AI 10 GB, memori 1 GB, prosesor 1, finish. Nah, sebelum kita start, kita atur dulu beberapa trik supaya proses instalasinya secepat kilat. Pertama adalah di bagian jaringan, kalian hilangkan jaringannya. Ini akan mencegah Ubuntu server untuk mengakses update yang memperlama dan kadang memperburuk instalasi ya. Jaringannya nggak stabil, selain lama dia bisa error gitu. Nah, ini kita hilangkan centangnya dulu ya. Hilangkan dulu centangnya, kemudian langsung saja kita pencet start. Nah, setelah muncul ini, langsung saja ya, kita pencet enter. Nah, ini akan menload beberapa modul ya. Kalian tunggu saja hingga dia akan muncul halaman instalasi. Oke, ini adalah halaman instalasi. Di sini kita pilih bahasa, pakai English saja, tekan enter. Ini keyboard, enter lagi. Ini versi Ubuntu, tekan enter lagi ya. Kita gunakan yang standar.
Nah, ini karena kita sudah matikan tadi jaringannya, tinggal continue saja tanpa jaringan. Proxy kosongkan, enter. Ini juga enter lagi. Ini kita enter lagi karena kita nggak pakai jaringan ya. Nah, ini kita tab ke bawah, down ya. Down lagi. Ini kita cari continue. Nah, sampai di sini kita masukkan informasi yang diberikan di surat ya. Jadi di sini adalah server name-nya Master AI, username-nya Aditya. Jadi di sini kita bisa pakai Aditya, pakai tab, lalu server name-nya adalah Master AI, tab lagi, username-nya sama Aditya, passwordnya adalah bukan budak AI 88 bintang. Oke, kemudian tab lagi, kemudian enter. Ini juga continue. Nah, ini yang paling penting. Di sini biasanya banyak yang salah. Oke. Ini untuk bisa menginstall SSH server, kalian harus tekan spasi. Nah, biar dia kecentang ya. Ini ada tanda X-nya di sini. Ini nggak kecentang ini ya. Ini kecentang nih. Nah, X open SSH server. Kemudian di sini kalian pencet down lagi ya. Sekarang ini sudah kecentang ya, sudah X ya. Gunakan spasi untuk nyentangin. Dan di sini kita cari down, kita enter. Nah, dia akan mulai menginstall. Proses instalasi ini mungkin hanya memerlukan waktu kurang lebih 5 menit atau maksimal 10 menit ya, tergantung kecepatan harddisk laptop kalian. Saya tunggu saja ya. Nah, ini sudah selesai ya. Cepet banget. Kuncinya kalian matikan dulu jaringan biar cepet. Kalau kalian nyalain jaringan, kalau internetnya kenceng ya sama-sama kenceng ya. Tapi kalau internetnya lambat dan laptopnya juga harddisknya lambat, akan sangat slow dan kadang error. Nah, ini cepet nih dia. Cuma kurang 5 menit ya, udah selesai instalasinya. Ini kalian tinggal tab ya, tab, pencet reboot no. Nah, di sini VM akan mengeject CD Ubuntu ISO tadi ya. Ini kalian enter aja ya. Nah, dia akan restart dan dia akan mulai booting dari harddisk. Oke, sambil menunggu proses booting, kita lihat lagi tutorialnya. Di sini kita diminta untuk menyetel local domain resolver. Nah, di sini karena jaringannya belum ada, dia nggak bisa dapat jaringan ini ya. Nah, sebelum lanjut ke bagian 5 ini, kalian juga harus menambahkan langkah 4 ini ya, pengaturan jaringan. Jadi kalian harus menyetel mode adapter jaringannya ke Brights ya. Jadi dia bisa menggunakan WiFi kalian, servernya ya. Caranya menyetel sangat gampang ya. Cari di devices, kemudian cari di network ya. Kok nggak ada opsi network di sini? Setting. Ini harus di shutdown dulu nih. Mana dia? Jaringan. Nah, ini harus di shutdown dulu ya. Coba kita shutdown dulu. HCP di shutdown. Oke, tadi kayak saya cancel ya. Saya pakai Ctrl C. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kemudian saya login dulu. Aditya. Passwordnya tadi bukan budak AI 88 bintang. Saya matikan dulu servernya. Perintahnya adalah sudo spasi shutdown min p. Passwordnya bukan budak AI 88 bintang. Oh, salah. Sudo shutdown min p spasi now. Nah, udah. Oke, tadi ada kesalahan sedikit ya. Habis selesai install, harusnya kita matiin dulu ya. Kita setting lagi di sini, cari jaringan, ini centang lagi, ini ganti ke Bridge ya. Bawa ke WiFi, Intel WiFi. Oke, kita start lagi. Nah, di sini sudah selesai, sudah disetel ke Bridge ya, sudah disetel ke Bright. Kemudian di tahap 5, kita perlu menyetel local domain resolver. Ini tujuannya untuk memetakan nama domain ini ke alamat IP server. Kita tunggu dulu servernya boot up. Ini coba kita tunggu dulu sampai selesai karena dia baru menyetel jaringannya ya. Nah, ini sudah selesai ya. Di sini tinggal kita enter aja ya. Kalau sudah muncul bla 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 login, itu bisa kita enter. Tadi username adalah Aditya, passwordnya bukan budak AI 88 bintang. Nah, di sini kita perlu tahu berapa alamat IP dari servernya. Perintahnya adalah IP spasi A. IP spasi A ya, atau IP ADDR show ya, perintah panjangnya. IP spasi A di sini kelihatan, oh ini masih down ya. Coba kita cek network setting, coba kita upkan ya di HCPCD. Nah, interface-nya masih down. Coba kita cari tahu bagaimana caranya mengupkan interface di Ubuntu server. Nama interface-nya adalah ENP0S3. Kita cek dulu ya, IP link show ENP0S3. Oh, ini sudah up nih. Coba kita IP A lagi sekali. Nah, ini sudah mau. Ternyata hanya perlu ditunggu saja ya. Ini sudah kelihatan alamat IP-nya adalah 192.168.524. Inet ya, inet 192.168.524. Jadi di sini kita akan menambahkan IP itu ya di file host. Caranya kita buka Notepad.
dengan administrator ya, klik kanan run as administrator. Bentar, saya ulangi. Kita cari file ya, open. Ini kita copy, paste di sini. Kemudian di pojok kanan bawah ganti menjadi all files, buka file host. Nah, di sini ya kalian tambahkan alamat IP servernya ya. 92.98.524 92.98.524 dan nama domainnya adalah masterai.id. Karena domain saya namanya ini ya, masterai.id. Saya tambahkan di sini masterai.id, kemudian simpan ya, save. Nah, sekarang kita cek dengan ping alamat IP, langsung ke ping ke domain ya, ping masterai.id, Windows R, cari di sini cmd, pasti enter. Nah, kalau sudah replay artinya sudah jalan. Sudah bisa connect ke server. Nah, sekarang kita bisa mulai bekerja dari SSH. Caranya buka lagi CMD, ketik di sana SSH spasi Aditya @masterai.id, kemudian pencet yes, passwordnya bukan budak AI 88 bintang. Nah, masuk ya. Ini artinya kalian sudah masuk ke server dari command prompt Windows. Ini juga ada beberapa solusi alternatif bagi yang lupa menginstall SSH saat menginstall server ya. Jalankan perintah ini, tekan password. Oke, sampai di sini Anda telah masuk ke server via SSH. Anda selanjutnya akan bekerja dari SSH dan monitor server yang masih terbuka di VirtualBox bisa Anda minimize. Ini monitor server ya. Kalau kita bekerja di sini susah karena nggak bisa copy paste dan tulisannya kecil. Ini kita bisa minimize. Dan kita bisa full bekerja dari sini ya, dari command prompt yang terkoneksi ke SSH server. Hindari bekerja di monitor server di VirtualBox, pastikan Anda selalu bekerja dari SSH. Jika IP server berganti, Anda perlu menyetel ulang file host agar pemetaan nama domain tetap menuju ke IP server terbaru. Maksudnya adalah, kalau misalnya IP servernya ganti, misalnya connect ulang nih, atau laptopnya restart, ini kalian IP A lagi, kalian cek IP-nya berapa. Ini kan IP-nya 24 ya, 5.24. Kalau misalnya dia ganti ke 5.30 gitu misalnya, ini kalian ganti ke 30 juga. Oke, nah sekarang kita bisa langsung instalasi web server. Ini gampang ya, kita tinggal side by side saja, side by side. Kita copy perintahnya, tempel di sini dengan Ctrl Shift V, bukan budak AI 88 bintang. Nah, biarkan dia mengupdate. Habis itu kita install beberapa paket ya untuk web server. Ntar ini harus saya download dulu nih filenya. Kalau dibuka seperti ini susah ngopinya. Kita bisa langsung copy paste ya. Biarkan dia selesai mengupdate dulu. Nah, sudah selesai. Sekarang paste lagi, Ctrl Shift V, enter. Ini ada pertanyaan. Apakah Anda yakin untuk menginstall? Ya. Iya, enter. Tunggu proses instalasinya selesai. Jadi ini akan menginstall web server ya, Apache 2. Dan scripting PHP. Dan modul untuk mengkonekkan PHP dengan Apache 2 dan PHP dengan database server, yaitu MySQL. Nah, ini sudah selesai. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita harus membuat folder untuk menaruh file webnya ya. Ini folder ini unik ya, namanya adalah /var/www. Jadi kalau kalian nanti jadi administrator server, standarnya adalah kalian akan menaruh file web di folder var www ya. www masterai.id. Kalau sudah muncul begini artinya sudah sukses ya, perintahnya tidak ada error. Oke, ini copy aja biar cepet. Ctrl Shift V, enter. Terus di sini ganti ownernya ke user www data, sehingga folder itu bisa diakses oleh web server. Selanjutnya, kita perlu membuat file konfigurasi virtual host. Virtual host ini bisa kalian bayangkan, satu server bisa menghosting banyak website. Nah, untuk membedakan website ini, domain ini diarahkan ke folder yang mana, ya kita akan menggunakan virtual host. Caranya tinggal di copy saja, dipaste di sini, enter. Nah, ini isinya kosong. Kalian copy ini ya, paste lagi di sini. Oh sorry, ulang. Oh ini nggak bisa tab ya. Oke, manual berarti ya, pakai 4 spasi. Itu 234, 234, 234, 234, 234. 234, semuanya 4 spasi, isinya akan seperti ini ya. Nama servernya adalah masterai.id, server aliasnya www.masterai.id. Dokumen rootnya, di mana file yang akan ditaruh adalah di var www.masterai.id/wordpress. Dan di sini ada beberapa konfigurasi untuk memastikan WordPress punya kontrol atas folder itu. Dan di sini akan ada di mana nanti lognya akan disimpan ya, log servernya disimpan. Jadi kalau ada error, kalau ada masalah akan disimpan di sini dia. Nah, sudah selesai.
Gimana caranya keluar? Ini adalah Nano. Program Nano ini seperti Notepad ya, versi command line. Caranya keluar dari Notepad ini, kalian lihat di bagian bawah, di sini ada banyak menu ya. Help, exit. Nah, kalau mau exit, kalian tekan tanda naik, ini artinya kontrol ya, kontrol X. Jadi tekan kontrol, jangan dilepas, tekan X. Karena akan ditanyakan, mau disimpan nggak? Iya, tekan yes. Y for yes ya. Nanti akan ditanya lagi, nama filenya apa? Ini nggak usah dirubah, tinggal tekan enter aja. Nah, selesai. Habis itu kita aktifkan virtual hostnya. Ini dia perintahnya, pasti lagi enter. Oke, enabling set masalah ID, bla 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 bla. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita restart Apache 2-nya agar settingannya diterapkan. Nah, ini sudah ya, sudah berhasil, selesai. Sekarang lanjut ke database server, setup PHP admin. Copy lagi pasti. Yes ya, enter. Tunggu, ini agak lama karena ukurannya lumayan besar. Sudah selesai menginstal database server. Sekarang kita setup database servernya. Copy lagi ya, secure installation. Pasti lagi enter. Nah, ini ikutin yang ada di sini ya. Yang pertama adalah enter aja, enter. Habis itu no and change to the password, yes, pakai Y. New password, masukkan database password. Karena saya pelupa, saya pakai sama aja passwordnya ya dengan password yang digunakan untuk server. Tapi ini bukan best practice. Kalau di real life tentunya kalian tidak akan melakukan ini ya, karena password harus berbeda. Kalau sama, satu jebol, semuanya jebol. Tapi ini untuk alasan mempercepat proses tutorial, passwordnya saya samakan aja. Kan budak AI 88 bintang. Kan budak AI 88 bintang. Kemudian remove anonymous user, yes. Disallow root trojan remotely, no, karena kita akan menggunakan ppmadmin ya. Remove test database, yes. Reload privilege table, no, yes. Oke, selesai. Sekarang lanjut install PHP myadmin. Copy lagi, pasti lagi, enter. Ini tekan yes lagi, enter. Ini tunggu lagi ya, karena lumayan besar ukurannya. Nah, ini yang paling penting. Selama instalasi, Anda akan ditanyakan beberapa pertanyaan. Pilih Apache 2 sebagai web server yang digunakan untuk mengakses PHP myadmin. Di sini, jangan langsung di enter, oke ya. Ini pencet lagi spasi. Nah, pastikan dia ada tanda bintangnya di Apache 2. Setelah ada tanda bintang, baru tekan tab. Nah, baru enter. Dan di sini nanti akan ditanyain juga apakah akan konfigurasi dengan db config common. Nanti kita pilih ya, biar otomatis disetelin sama installernya. Nah, ini adalah db config common. Ini kita pilih yes. Dan di sini masukkan MySQL password for PHP myadmin. Ini juga password baru ya idealnya ya. Password baru untuk user PHP myadmin. Ini boleh password acak sih sebenarnya, karena kita nggak pakai di sini ya. Boleh kita samakan saja. Oke, selesai. Lanjut kita aktifkan virtual host PHP myadmin-nya. Oh, sudah diaktifkan ternyata. Dan terakhir kita restart Apache 2. Oke, berhasil. Sekarang kita coba verifikasi dengan mengakses PHP myadmin dengan /php myadmin. Loginnya adalah dengan root dan password yang tadi kita buat saat secure config ya. Secure config yang ini ya, secure installation ini kan ada masukin password ya, itu dia passwordnya. Jadi saya samakan dengan password server, jadi dia sama. Tinggal dipencet kata baru ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pencet continue to site. Nah, berhasil masuk ya. Ini kita pakai root. Nah, berhasil masuk. Di sini kita akan membuat user dan database untuk bisa digunakan oleh si WordPress. Masukkan nama user, misalnya master.id ya. Kita pakai nama domainnya saja. Password, kemudian cari di sini grant all privilege, klik tombol go. Jadi di sini kita cari menu akun pengguna atau user account kalau kalian install pakai bahasa Inggris ya. Ini karena browser saya bahasa Indonesia, jadi dia jadi bahasa Indonesia di sini. Akun pengguna atau user account, di sini kalian cari add user account. Di sini nama pengguna pakai nama domain saja. Ini pakai local saja, kata sandi kita buatkan ya, tapi di copy ya, jangan sampai hilang. Ini penting, ini bisa kita tahu di notepad dulu biar nggak hilang. Master database adalah master.id. Nama database sama ya. Di sini kalian centang ini, buatkan basis data dengan nama yang sama dan beri semua hak. Ini juga dicentangkan, ini juga dicentangkan. Biar hidup kalian cepat aman. Tapi idealnya sih ini nggak boleh ya. User harus hanya boleh diberikan akses ke database yang dia berhak. Tapi ini akan diberikan ke semua. Hanya untuk tujuan simulasi nggak apa-apa lah, biar mempercepat. Kirim atau go. Nah, selesai. Sampai di sini, oh ini lagi sekali ya, kirim lagi sekali ya. Dah. Selanjutnya, kita bisa langsung masuk ke proses terakhir, yaitu instalasi WordPress. Caranya, kita masuk
ke home dulu, enter, kemudian kita download WordPress-nya, kemudian kita install aplikasi Unzip untuk mengekstrak file zip-nya, kemudian kita ekstrak dan simpan di var www.masterai.id, dan terakhir kita berikan hak akses write agar installer WordPress-nya bisa menginstall. Selesai. Sekarang kita tinggal buka ini saja ya, domainnya. Dia akan muncul seperti ini. Welcome to WordPress. Kalian harus menyertakan nama database, username, password, dan host. Let's go. Nama database adalah sama ya, masterai.id. User juga sama. Passwordnya yang ini, localhost. Ini biarkan. Oke, bla 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 bla, run the installation. Site title, kalian bisa menggunakan sesuai informasi yang ada di surat. Tadi nama perusahaannya apa ya? PT Masterai ya. Username-nya dibebaskan, saya pakai Aditya aja. Password saya samakan aja biar saya nggak lupa. Tapi ini bukan best practice, hindari di real life ya. Tapi kalau untuk simulasi nggak apa-apa. Ini email boleh diisi boleh nggak? Saya kasih aja di sini. Masterai.id install. Oke, tinggal login Aditya. Oke, selesai ya. Udah berhasil menginstall WordPress. Ini kalau kita lihat di sini view site ya, visit site. Ini dia webnya, PT Masterai ini webnya. Nah, anggap sampai di sini pengguna sudah bisa mengakses websitenya ya. Cuman karena websitenya dibuat dengan cara yang amburadul dan tidak aman, masih ada celah keamanan untuk hacker melakukan serangan yang namanya man in the middle attack. Nah, skenario-nya adalah hacker ada di satu jaringan yang sama dengan target. Contohlah misalnya dia ada di kampus ya, atau di cafe, atau di internet cafe ya, yang ada wifi-nya. Nah, di sini ya, si hacker akan menggunakan Kali Linux, dan kalian juga perlu mendownload Kali Linux untuk bisa dijalankan di VMware. Saya akan gunakan Kali Linux for VirtualBox. Jadi di sini kalian bisa get Kali ya. Get Kali, di sini ada opsi namanya virtual machine. Kalian pencet dan kalian cari yang ini, VirtualBox 64. Gunakan yang ini ya. Kalau kalian menggunakan bukan menggunakan Windows ya, kalian gunakan yang seri lainnya ya, ARM. Ini untuk Raspberry Pi. Kalau untuk MacBook, sepertinya bisa menggunakan yang ini juga. Oke, saya akan gunakan yang ini ya. Ini tinggal di-download saja, dipencet, dia nanti akan download. Nah, karena saya sudah mendownload, filenya dia seperti ini ya. Filenya kalian ekstrak. Di dalamnya kan ada dua file ya. Satu file VDI, hard drive-nya, dan satu VirtualBox. Kalian buka yang VirtualBox. Caranya membuka, kalian buka aplikasi VirtualBox-nya, pencet tombol, pilih tools dulu ya, pilih tools. Kalau di sini nggak muncul dia menunya, karena ini menu untuk VM. Kalian pencet tools, kemudian pencet add, dan kalian ambil di folder yang sudah diekstrak tadi. Saya ekstrak di repo Kali. Nah, kalian pencet yang ini ya, open. Kemudian kalian bisa langsung setting dulu ya, jaringannya pastikan kalian gunakan Brigade ya, sama juga ke WiFi. Jadi dia ada di satu jaringan yang sama. Kalau kalian gunakan NAT, dia nggak akan bekerja. Harus menggunakan Brigade atau ini ya, Bright ke WiFi. Setting lagi, bisa dicek lagi di sistem. Kalau memori kalian kecil, ini bisa di limit lagi ya ke 1024. Prosesor gunakan satu core aja, 1024 satu core. Oke, jadi kita setel 3 di sini ya, jaringannya ke Bright, ke WiFi, kemudian memori kita kecilkan lagi, kemudian prosesor kita kecilkan lagi. Karena nggak semua laptop high end ya. Kalau laptop high end sih nggak masalah sih, RAM 16 GB sih nggak masalah ya. Oke, langsung start. Ini kita minimize. Kita akan mulai permainan utamanya ya, yaitu melancarkan serangan MITM. Nah, ini Kali Linux sudah mulai booting. Ini kita enter. Kemudian login seperti biasa ya. Username-nya adalah Kali, passwordnya Kali. Oh, sepertinya saya salah ambil. Ini VM yang sudah saya buat sebelumnya. Passwordnya sudah saya ganti. Nah, kalian juga sama. Ketika sudah masuk ke Kali, kalian juga bisa mengganti passwordnya ya. Caranya mengganti password,
kalian bisa menggunakan sudo passwd, masukkan password bawaan kali ya. Password barunya apa? Sampai di sini kalian juga bisa membuatkan virtual local domain ya untuk si kali. Nah, ini kan dia mendapatkan IP ini ya 23. Kalian juga bisa buatkan satu domain untuk si kali. Saya buatkan namanya mykali.id. Dah selesai. Ini bisa kalian minimize dan kalian bisa juga SSH kali dari sini ya. SSH kali add password. Nah, jadi kalian bisa login dua di sini. Satu di kali, satu di Ubuntu server. Nah, di sini nomor satu ya, kalian diminta untuk secara manual mencari alamat IP dari target. Tetapi ini kan tidak menarik ya. Kan nggak mungkin kita tanyakan langsung target kita, IP lu berapa gitu. Ya, bukan menyerang namanya ya. Tapi kalau untuk simulasi bolehlah IP A. Tapi cara lainnya adalah kalian bisa menggunakan tools Nmap untuk men-scan jaringan. Jadi ini jaringannya adalah ini ya. Nah, ini bisa kalian Nmap, v gitu ya. 6850/24. Ini akan memunculkan semua host yang aktif di jaringan ini. Dan kalau kalian pengen perlu bantuan, bisa menggunakan nmap min-help. Nah, ini bisa kalian ganti scan teknik, OS detection ya, service version detection, bisa. Tapi untuk mempercepat waktu, karena kita dalam lingkungan simulasi, saya akan ikutin yang ini aja ya. Ubuntu server ya, alamat IP-nya adalah 524. Kemudian Kali Linux IP-nya adalah 523. Dan laptop ya Windows 11 IP-nya adalah 516. Nih ya. Nah, sekarang kita akan buka tools yang namanya Wireshark. Nah, ini untuk mempermudah kalian, meskipun semuanya bisa dikerjakan dari command line, saya akan gunakan GUI saja dulu ya, karena nggak semuanya fasih dengan command line. Di GUI, kalian bisa masuk ke menunya Kali, kemudian cari information gathering, kalian cari di sini yang namanya Wireshark. Atau ketik di source-nya ya, namanya Wireshark. Ini kalian buka, habis itu ya, kalian pilih interface jaringan dan pencet Start Capturing Packet. Jadi kalian gunakan DTH0 ya, kemudian pencet Start Capturing Packet. Nih ya, ini tombol Start Capturing Packet. Kalian pilih ETH0 di sini, karena kalian terkoneksi via ETH0. Nah, dia akan mulai mengcapture semua paket, tapi kalian tidak akan perlu melihat semua kerumitan ini ya. Kalian hanya perlu mencari sebuah paket yang sangat unik dan sangat dicari-cari ya. Nah, untuk bisa melakukan itu, kalian akan melaksanakan teknik serangan yang memungkinkan kalian menjadi man in the middle atau orang yang di tengah-tengah ya. Teknik ARP spoofing. Nah, tools yang akan kalian gunakan adalah ethercap. Jadi kalian bisa menjalankannya dengan perintah sudo ethercap min-g. Nah, ini saya akan jalankan dari monitor ya. Ini saya buka terminal dari sini. Sudo pasti ethercap min-g. Nah, dia akan membuka GUI dari ethercap. Ethercap ini juga bisa dijalankan di command line ya, tanpa harus membuka GUI. Tapi karena kita masih awam, biar lebih kelihatan ini ngapain gitu ya, kita gunakan GUI-nya dulu ya. Di sini kalian pilih ETH0 ya, karena kita menggunakan ETH0 untuk connect. Kemudian kita pencet ini ya, centang ini ya. Ini kita matikannya dulu ya, jangan belum dimulai sniffingnya. Ini kita baca centang. Kemudian kita scan host dulu ya, pencet tanda pembesar ini. Nah, Ethercap akan bantu kita untuk scan host yang kita bisa lakukan dengan nmap juga ya. Kemudian kita pencet host list, ini akan muncul host yang ada di jaringan. Tadi kita cek alamat server ada di 24 ya, dan alamat target Windows 11 ada di 16. Jadi kita pencet dulu target ya, Windows 11. Add to target 1. Kemudian pencet lagi server ya, IP server ada di 24. Add to target 2. Kemudian kalian bisa lihat dari sini, target, current target. Ini akan muncul, target 1, target 2. Artinya adalah semua komunikasi antara dua orang ini akan masuk melalui Kali dan akan ditangkap oleh Wireshark. Nah, ini belum berjalan serangannya ya. Agar serangannya berjalan, kalian pilih dari sini ya, menu MITM menu. Gunakan teknik ARP poisoning. Pencet ARP poisoning, centangkan sniff remote connection, pilih OK. Nah, dia akan mulai meracuni korbannya ya. Nah, segera setelah korbannya diracuni, kalian bisa buka Wireshark, kalian pilih juga ETH0, kemudian kalian pencet yang biru ini ya, Start Capturing Packet. Nah, di sini akan muncul semua paket yang berlalu lalang yang masuk ke jaring kalian. Tapi ini susah dilihat ya. Kalian harus filter menggunakan filter protokol, misalnya HTTP. Enter. Jadi kita akan filter dengan protokol HTTP. Karena webnya ini tidak aman ya. Dia berjalan di HTTP tanpa ada enkripsi.
Ini kalau kalian refresh, kalian reload ya, di sini akan kelihatan ya. Oh, ini masih loading nih, karena dia diracuni ARP-nya, dia masih loading. Nah, sudah berhasil. Di sini akan kelihatan ya. Oh sorry, ini belum di start ya. Ini kalian pencet start sniffing-nya. Tadi kan kalian oke di sini ya. Kemudian pencet play di sini, baru dia akan mulai men-sniff. Kemudian di sini kita coba refresh lagi ya. Nah, muncul ya. Di sini kelihatan get HTTP ya. Nah, bahayanya adalah kalau misalnya si pengguna ini login ya, misalnya dia login ya, login passwordnya adalah kan budak AI 88 bintang, kemudian enter ya, termasuk di sini dia bisa kelihatan. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Ini kalian bisa cek di sini. Kalian buka di sini yang WP admin ya. Nah, ini ya WP admin, login ya, action. Nah, ini kalian bisa buka isinya apa. Nah, ini semuanya traffic HTTP yang keluar masuk dari Windows 11 ke server. Di sini juga ada cookie-nya ya. Dan di sini ada informasi login ya yang dikirim oleh si target. Nah, coba kita cek WP admin. Ini ya, itu get. Coba kita cari yang post. Nah, ini ya. Ini kalau kalian lihat ada yang unik di sini ya. Datanya adalah post ya. Metodenya post, datanya adalah x www form URL encoded. Ini kalau kalian pencet, di sini kelihatan nih datanya. Log ya, form item log Aditya. Nah, ini dia password PWD, bukan budak AI 88 bintang. Nah, ini kelihatan nih passwordnya, ini dia, username-nya ini. Nah, jadi kalau sudah sampai di sini, hacker tinggal copy aja ya, dan dia bisa login. Nah, itu ya. Selain dia bisa menyadap, hacker juga bisa memodif datanya dengan menggunakan tools lain yang ada di sini ya. Nah, sampai di sini kalian sudah berhasil mendemonstrasikan serangan ARP spoofing. Terus caranya mencegah bagaimana? Tentunya ada banyak lapis ya, ada banyak lapis pencegahan yang bisa dilakukan. Pertama, tentunya jangan membuka layanan HTTP, tapi gunakanlah HTTPS atau secure HTTP yang terenkripsi. Kedua, kalian bisa memprotek diri kalian dengan yang namanya ARP Defender ya, anti poisoning. Ini kan dia sifatnya meracuni tabel ARP ya. Kalau kalian cari tahu bagaimana cara kerja ARP spoofing ya, biar tidak diracuni ya, kita bisa men-set static ARP istilahnya ya. Jadi nggak akan diracuni dia. Nah, ini kelihatan nih di sini ya. Tanpa menggunakan ini juga bisa ya. Di tercap juga bisa muncul nih hasilnya. User Aditya pas bukan budak AI 88. Nah, ini tidak hanya di website ya. Kalau kalian login di internet cafe-nya ada loginnya. Itu misalnya begitu ya. Kalau connect ke wifi ada loginnya dulu. Itu juga bisa kalian sniffing dan bisa ketemu di sini passwordnya. Tetapi ingat ya, jangan mempraktekkan simulasi ini di lingkungan nyata. Karena sesuai dengan materi sebelumnya tentang Undang-Undang ITE, kalau kalian mencoba trik ini di lingkungan nyata dan itu merugikan orang lain, akibatnya fatal. Kalian bisa didenda dan kalian bisa dipenjara. Oke, itu ya sedikit tutorial dalam bagaimana mengerjakan ini ya. Semoga bisa membantu kalian untuk memberikan gambaran bagaimana serangan man in the middle dilakukan ya, khususnya dengan teknik spoofing. Setelah ini, kalian harus belajar bagaimana caranya membuat website yang terenkripsi ya, menggunakan HTTPS atau Secure HTTP yang melibatkan SSL atau sertifikat. Nah, di sana kan ada konsep yang namanya Certificate Authority ya, pembuatan sertifikat SSL dan lain sebagainya. That is your next job. Dan dari saya cukup sampai di sini ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan laporan. Ingat, laporannya dikerjakan sebelum tenggat ya. Karena kalau tenggat itu akan tutup dan otomatis kalian akan tidak lulus di mata kuliah ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup dan nanti di hari H kalian pun bisa datang ke kampus dan kita akan bekerja di lab sambil melakukan troubleshooting apabila ada yang memiliki kendala ya dalam melakukan simulasi ini. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di kelas nanti.